Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita jumpa kembali pada channel ini untuk saling tazkir, untuk saling ingat mengingatkan tentang agama kita. Kali ini saya akan mengingatkan tentang salah satu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu larangan menghina sesama manusia. Saudaraku, pangkal dari keseringan seseorang menghina itu adalah karena pada diri seseorang memiliki kesombongan. Menurut Imam Muslim, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Batarul haq wa gantun nas. Demikian Imam Muslim yang meriwayatkan mutiara hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan pesan Nabi, ahli hikmah mengatakan bahwa merendahkan orang lain tidak membuat kita menjadi lebih tinggi, justru menistakan diri sendiri. Mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain untuk meninggikan diri sendiri adalah perbuatan hina. Akan tetapi pelakunya menutupinya dengan melakukan penghinaan terhadap orang lain. Orang yang sombong sering menghina orang lain untuk menutupi kelemahannya. Oleh karena sejatinya kesombongan adalah kehinaan itu sendiri. Sebagai seorang muslim, haram bagi kita berlaku sombong. Demikian juga kita tidak diperkenankan untuk mencelah atau merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismun fusukum ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencelah kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencelah kumpulan lainnya. Boleh jadi perempuan yang mencelah kumpulan lainnya itu lebih baik. Dan janganlah suka mencelah dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, cukuplah seseorang berbuat keburukan jika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Tidak sebatas sesungguhnya terhadap sesama muslim merendahkan manusia yang notabene adalah makhluk Allah telah mulia, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan makhluknya dari semua yang telah diciptakannya. Allah telah menyempurnakan penciptaan manusia karena dengan karunia akal, kesempurnaan jasad, kemudian dilengkapi dengan roh
dan seluruh perlengkapan-perlengkapan yang ada dalam diri manusia. Dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia menjadi berdaya guna dan mulia. Pada akal inilah terdapat sebuah sunnah yang Dia ciptakan. Ia bernama logika, yang membimbing pada pencipta dan agar tunduk kita bisa mengamalkan ajaran agama kita. Gunakanlah akal kita untuk berpikir, bukan menghina, sebab menghina tak butuh akal dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi berpikir membuat manusia mengasah logika sehingga ia paham semua hakikat yang ada tentang dirinya, tentang alam semesta ini, tentang kita semuanya. Ketika orang lain mencelah dan menghina kita, artinya kedudukan kita tidak berubah seperti yang mereka inginkan. Kedudukan kita sejatinya terungkap dari sikap bijaksana. Tetaplah merasa menjadi hamba dan tidak merasa berkuasa atau sok menjadi raja. Orang yang menghina sejatinya mereka itu tak mulia. Maka kita tak perlu membalas dengan hal yang sama. Orang yang mencelah sejatinya tak berwibawa. Maka kita tak perlu meniru mereka. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Daud dan Tirmizi, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 58, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka biarlah mereka memikul semua dosa karena perbuatan mereka. Biarlah mereka jumawa sementara di dunia ini. Cukup berikan kabar gembira, wabashshirhum bi'azabin alim. Gembirakan mereka dengan azab yang besar, dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, berhentilah saudara-saudaraku menghina orang lain, terutama menghina umat Islam, menghina ajaran agamanya, menghina orang-orang soleh, menghina orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam gelarang-gelarang yang menyakitkan umat Islam. Ketahuilah, semakin dihina seseorang yang mulia itu, akan semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mampu bersabar dan semakin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seseorang yang beriman dan beramal saleh, jika dihina tidak akan mengurangi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah amalan-amalan orang yang menghina itu akan dipindahkan kepada orang-orang yang dihina. Maka suatu saat mereka yang suka menghina orang-orang Islam, yang suka menyudutkan orang-orang Islam, akan mengalami penyesalan yang luar biasa di akhir. Mari kita saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Hentikan menghina orang-orang Islam dan orang-orang saleh, karena sejatinya orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, itulah sungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga bermanfaat
Jika ada kekurangan, datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.